Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi saudaraku semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah sering mendengar bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudaraku, jikalau Tuhan ikut turut bekerja, maka yang terjadi dalam hidup kita maka sebenarnya tidak ada kebetulan. Semua kebaikan yang kita alami itu ada di dalam koridor rencana dan pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah merencanakan, sudah merancang dari semula, dan Tuhan juga yang mengerjakannya dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Semua itu tujuannya adalah agar kita dapat memuliakan Tuhan, supaya kita dapat memasyurkan namanya. Karena memang kita dijadikan Tuhan sempurna itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menempatkan kita di dunia ini sebagai terang, menjadi rekan sekerjanya. Saudara dikasih Tuhan, memang sebagai manusia kita penuh dengan kelemahan. Kita bahkan dikatakan tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Kita terhitung sebagai pemberontak yang melawan Tuhan. Tapi kita bersyukur bahwa pemulihan yang dikerjakan Tuhan itu memungkinkan kita dapat melayani Tuhan. Dan pemulihan itu juga adalah salah satu contoh bahwa Tuhan ikut bekerja untuk kebaikan kita. Sebab kalau kita tidak dipulihkan oleh Tuhan, maka tidak ada jaminan bagi kita untuk masuk dalam masa yang kekal, hidup kekal. Yang ada hanyalah penghukuman kekal, kematian kekal. Dan kalau Tuhan memulihkan kita, maka itu adalah salah satu bukti bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita dipulihkan, maka otomatis kita hidup dalam kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan menyelamatkan, memulihkan kita, kita menjadi anaknya. Menjadi anak itu adalah anugerah. Tapi bukan hanya berhenti sebagai anak. Tuhan juga memberi kita kuasa, dan kuasa itu bukan sembarangan kuasa, tapi itu adalah kuasa dari tempat maha tinggi, agar kita dapat menjadi rekan sekerjanya, dapat melayani sesuai dengan standar operasional prosedurnya Tuhan. Ya. Saudara dikasih Tuhan, ini adalah berkat yang besar bagi kita, yang membuktikan bahwa Tuhan itu menaruh kepercayaan pada kita. Sebab bagaimana mungkin pekerjaan Tuhan yang begitu mulia, tapi kita diberi kepercayaan untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya siapakah sih manusia itu, tapi kalau diberi kepercayaan ilahi itu adalah anugerah. Manusia ketika diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu, untuk bertindak, diberi kekuasaan untuk mengatur, maka dia senang, dia bangga dengan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kita diberi kepercayaan oleh pemerintah di atas segala pemerintah. Kita diberi kepercayaan oleh raja di atas segala raja. Dan itu kepercayaan yang luar biasa, karena diberi di dalamnya ada otoritas dan kuasa ilahi yang Tuhan berikan. Ada mandat ilahi yang Tuhan berikan untuk kita ini dapat mengerjakan apa yang juga sudah Tuhan pernah kerjakan. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa kita, utusan Tuhan, murid-murid Tuhan akan mengerjakan bahkan lebih besar dari apa yang Tuhan kerjakan. Nah, kita akan melihat bagaimana kepercayaan ini nyata dalam salah satu seseorang, yaitu Sakeus. Kalau boleh dikatakan, Sakeus itu menggambarkan orang percaya di akhir zaman ini. Seseorang yang hidup dalam dosa, tanpa harapan, tertolak, tapi dipanggil oleh Tuhan dan kemudian diberi kepercayaan oleh Tuhan. Tuhan memulihkan. Ketika Tuhan datang ke rumah Sakeus, ada satu perkataan yang Tuhan katakan bahwa Sakeus dikatakan juga bahwa orang ini juga adalah anak Abraham. Dari orang yang dianggap tidak berguna, dari orang yang dianggap hanya membawa celaka, menimbulkan kesusahan, antek penjajah, tapi Tuhan mengubah menjadi orang yang menjadi terang. Nah, orang yang dipanggil dan menjadi pelayan Tuhan.
Dari tidak mengenal menjadi mengenal, dari memusuhi menjadi umat kekasih. Saudara kasih Tuhan, inilah pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam diri Sakeus, tapi juga dalam hidup kita. Sama seperti Sakeus, kemudian Tuhan berikan yang namanya kuasa dan juga otoritas untuk menjadi pelayannya. Kita pun juga demikian. Kita diberi otoritas, kita diberi kuasa untuk melayani Tuhan. Kuasa yang sama yang bekerja di dalam Tuhan dulu, itu juga Tuhan karyakan, Tuhan nyatakan, Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudaraku, inilah yang saya katakan satu kepercayaan besar yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, kita akan melihat kebenaran ini dalam diri Sakeus. Nah, bagaimana Sakeus yang dulunya hidup bukan hanya di dalam dosa tapi menjadi budak dosa, menjadi hamba dosa, tapi di kemudian hari Tuhan ubah menjadi hamba. Bahkan dikatakan seperti yang Rasul Petrus katakan, imamat rajani. Dan itu juga yang terjadi dalam hidup kita sebagai terang dan membawa terang. Kita akan baca apa yang ditulis di dalam kisah Sakeus ini dalam kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 6. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 6 saya akan bacakan dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Kisah tentang Sakeus. Lukas 19 ayat 1 sampai 6 firman Tuhan mengatakan demikian dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Kemudian Tuhan Yesus dan para muridnya memasuki kota Yeriko dan meneruskan perjalanan mereka melalui kota itu. Di kota itu ada seorang kepala penagih pajak yang kaya namanya Sakeus. Dia ingin melihat wajah Tuhan Yesus tetapi tidak bisa karena terlalu banyak orang berkerumun di sekelilingnya. Lagi pula badannya pendek. Karena itu dia lari mendahului orang banyak itu dan memanjat pohon ara supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus yang akan melewati jalan di bawah pohon itu. Ketika Tuhan Yesus sampai di tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata kepadanya, Sakeus, segeralah turun, karena hari ini Allah mau supaya aku menginap di rumahmu. Dia segera turun dari pohon itu dan dengan sukacita menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Saudara yang kasih Tuhan, kisah ini terjadi di Yeriko. Berbicara tentang Yeriko, maka kita tidak bisa lepas dari sejarah kota Yeriko itu sendiri. Yeriko pernah menjadi satu kota besar yang ditaklukkan oleh Yosua. Dan Yeriko pernah dikutuk oleh Yosua. Dan pada zaman Ahab kota itu dibangun kembali. Saudara yang kasih Tuhan, pada dasarnya kita adalah seperti Yeriko yang hidup dalam kutuk. Kutuk itu sudah ada dalam hidup kita mulai dari zaman Adam. Sejak kejatuhan Adam, kutuk sudah ada dalam sejarah hidup manusia. Ya itulah sebabnya Paulus berkata bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua orang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara kasih Tuhan, mari kita sadari kita dulu adalah Yeriko, hidup di dalam kutuk dosa. Tapi karena kasih karunia kita dipulihkan, kita dibebaskan dari kutuk. Itu adalah kasih karunia Allah yang besar bagi kita. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa lepas dari kutuk sampai orang itu hancur karena kutuk itu. Nah, kita akan melihat tentang Yeriko ini. Arti nama Yeriko itu ada beberapa yang bisa kita lihat. Yang pertama, Yeriko punya arti bulan. Nah, kenapa disebut kota bulan? Karena kota ini dihubungkan dengan satu nama dewa bulan dari bangsa Sem Barat pada masa dulu yang bernama Yerak. Nah, sehingga kemudian dewa di situ yaitu nama Yerak menjadi satu nama yaitu Yeriko yang kemudian dihancurkan oleh Yosua. Saudara kasih Tuhan, yang pasti daerah ini, daerah Yeriko merupakan daerah yang maju pada masanya. Sebelum Yosua menaklukkan Yeriko pun, kota Yeriko adalah satu kota metropolitan
Dan kita tahu dari sejarahnya bagaimana kota ini punya benteng yang sangat tinggi, sangat tebal, dengan perdagangan yang maju, dengan kota yang kuat. Jadi ini bukan kota sembarangan, tapi ini kota metropolitan, kota yang nyaman dan menyenangkan. Nah, di kemudian hari kita tahu kota itu dirobohkan dan menjadi kota terkutuk. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah gambaran manusia lama kita yang sudah dihancurkan. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, segala keindahan, segala kenyamanan masa lalu yang belum mengenal Tuhan itu sudah dirobohkan, sudah dihancurkan. Seperti Rasul Paulus katakan, bersama dengan Kristus dalam penderitaan dan kematiannya. Tapi kita adalah kota yang baru yang Tuhan sudah bangun, yang dimana Kristus bertahta di dalam hidup kita. Arti yang kedua, Yeriko itu adalah daerah yang harum. Kenapa dikatakan daerah yang harum? Karena di Yeriko ini penghasil balsem Mekah yang harganya sangat mahal. Hasil bumi daerah ini termasuk melimpah dan merupakan daerah yang kaya. Salah satu penghasil produksi kurma di Israel, di daerah Palestina, maaf saya, itu yang termasuk terbaik adalah Yeriko sampai hari ini. Ya. Jadi di sini dapat kita perhatikan bahwa daerah ini daerah yang termasuk daerah yang subur, daerah yang maju dengan hasil bumi yang melimpah. Diperkirakan bahwa daerah Yeriko merupakan daerah di mana penduduknya orang-orang yang kaya. Kita bisa bayangkan kalau Sakeus tinggal di daerah yang seperti itu dengan penghasilan yang memadai, maka dia menarik pajak itu bisa berlimpah. Dan kita bisa bayangkan Sakeus tinggal di Yeriko, dia tinggal di daerah yang nyaman dengan kekayaannya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa dapat kita pelajari? Seringkali orang lebih suka kenyamanan, bukan tantangan. Ketahuilah bahwa kenyamanan itu seringkali membuat orang kemudian lupa dengan Tuhan. Kenyamanan Yeriko bisa membuat orang lupa dengan kasih karunia. Itulah sebabnya Tuhan melintasi kota itu dan kemudian mencari Sakeus keluar dari zona nyaman. Mari kita keluar dari zona nyaman kita. Kita keluar dan masuk dalam zona terang. Karena kita dipanggil bukan untuk menikmati kenyamanan, kita dipanggil untuk menjadi terang. Yeriko mengingatkan kita bahwa kenyamanan bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Sakeus, dia tinggal di Yeriko, nyaman. Orang-orang di sana kaya, penghasil kurma yang salah satunya terbaik di Palestina. Yeriko penghasil bahan untuk membuat balsem Mekah yang harganya mahal. Hasil produksi yang melimpah membuat orang mereka nyaman karena kekayaan yang mereka miliki. Tapi hari itu Tuhan datang dan membuka mata Sakeus sehingga dia berani keluar dari zona nyaman untuk masuk dalam zona terang. Kalau kita perhatikan ketika Tuhan Yesus sampai di rumah Sakeus, Sakeus menjamu, dan satu perkataan yang dia katakan bahwa setengah dari hartanya akan diberikan pada orang miskin dan mereka yang diperas akan dikembalikan 4 kali lipat. Saudara dikasih Tuhan, Sakeus berani keluar dari zona nyaman dan masuk menjadi zona terang. Dia tinggalkan jabatan yang sangat strategis kepala pemungut pajak, saudara. Dia tidak perlu datang menarik pajak, dia hanya tinggal duduk di rumah cukai atau rumah pajak dan uang akan datang dengan sendirinya. Tapi Tuhan datang dan membuka mata Sakeus
Sehingga dia berani keluar dari zona nyaman. Apa zona nyaman kita? Mungkin zona nyaman kita adalah pekerjaan kita. Tidak salah kita bekerja, tapi ketika kita menjadi workaholic dan melupakan panggilan Tuhan bahwa kita dipanggil dalam pekerjaan itu untuk menjadi terang, maka sebenarnya ketika kita lupa dengan panggilan kita dalam pekerjaan kita, maka kita sudah ada di dalam zona nyaman. Mungkin zona nyaman kita adalah anggapan, menjadi terang itu hanyalah panggilan orang-orang tertentu, saya tidak mampu. Zona nyaman kita berarti adalah sebenarnya rasa minder kita. Zona nyaman kita sebenarnya adalah kemalasan kita. Mari kita keluar dari zona nyaman dan masuk ke dalam satu zona yang Tuhan bawa kepada kita, yaitu zona terang. Memang masuk dalam zona terang tidak mudah, penuh dengan tantangan. Sakeus dia menjadi terang dan dia katakan, setengah dari hartaku kuberikan pada orang miskin. Sekian tahun dia kumpulkan hartanya dan dalam satu malam maka dia habiskan semuanya untuk jadi berkat. Dia katakan, siapa yang aku peras akan aku kembalikan 4 kali lipat. Kita tidak tahu berapa lama Sakeus sudah menjadi kepala pemungut cukai. Tapi yang jelas dia sudah punya kekayaan yang banyak. Alkitab mengatakan dia seorang yang kaya. Kan karena memang dia tinggal di daerah yang nyaman, daerah yang kaya. Tapi Tuhan mengubah paradigma, mengubah pola pikir, mengubah keseluruhan hidup Sakeus untuk keluar dari kenyamanan hidupnya menjadi terang. Kita akan belajar bagaimana Sakeus ini berubah. Sebenarnya kasih Tuhan, Sakeus itu namanya sebenarnya bagus. Arti nama Sakeus adalah pure, murni. Orang tuanya ketika Sakeus lahir mungkin berharap bahwa anaknya akan hidup dalam kemurnian. Nah, kata Sakeus itu sebenarnya berasal dari kata sakah atau sakak, yang artinya bersih, murni. Saudara, itulah harapan orang tua Sakeus, anaknya nanti akan hidup benar, hidup murni, hidup bersih. Tapi ternyata faktanya hari itu Sakeus, kalau boleh disebut, dia bertuhankan kekayaan. Orientasi hidupnya bukan kemurnian lagi, tapi seperti satu lagu dunia, money is the first. Mungkin kalau boleh dikatakan Sakeus sudah menjadi seorang yang disebut materialistis. Sakeus yang diharapkan murni ternyata tidak murni. Alkitab menulis Sakeus adalah kepala pemungut pajak, pemungut cukai. Saudara kasih Tuhan, pada masa itu pajak itu dilelang oleh pemerintah Romawi. Di satu kota pajak itu ditentukan harganya dan kemudian dilelang. Nah, orang yang menang lelang dia akan diberi kuasa untuk memungut pajak. Orang itu dia lebih dulu akan membayar besar pajak yang ditentukan pemerintah Romawi. Kalau misalkan satu kota, Yeriko, misalkan pajak itu ditentukan misalkan sekian ribu talenta emas, misalkan seperti itu dalam 1 tahun, maka Sakeus membayar lebih dahulu. Sehingga otoritas pengambilan pajak itu kemudian diambil alih oleh Sakeus. Tentunya orang bekerja dia akan mengambil untung. Kalau misalkan dihitung dengan uang sekarang, kalau Sakeus membayar pajak daerah Yeriko misalkan 5 miliar, tentunya tidak mungkin Sakeus hanya akan mengambil 5 miliar. Dan tentunya tidak mungkin dalam satu kota dengan populasi penduduk yang besar dia akan ambil sendiri. Maka dia akan buat orang-orang atau pegawai-pegawai pemungut pajak yang pada masa itu disebut pemungut cukai. Nah, dalam 1 tahun misalkan 5 miliar dia bagi 12, berarti per bulan dia harus dapat sekian. Itu belum dihitung untuk bayaran pemungut cukai anak buahnya, maka dia akan tambah satu orang bayarannya misalkan sekian juta, kali berapa tinggal tambahkan. Nah,
Sehingga di kemudian hari Sakius bisa mengambil setiap bulannya berapa ratus ribu untuk satu wajib pajak. Nah, dan dalam prakteknya ketika bulan itu seorang belum bisa mengambil atau belum membayar pajak, maka dia bisa ambil entah itu kambingnya, entah itu dombanya, atau mungkin juga lembunya, atau yang lain. Dan penarikan pajak pada masa itu bisa dengan kekerasan. Sehingga yang terjadi bukan hanya menarik pajak, tapi terjadilah di situ yang namanya pemaksaan kehendak atau pemerasan. Jadi Sakius dia bisa mengambil keuntungan besar dari pajak yang dia tarik. Apalagi daerah Yeriko merupakan daerah yang kaya. Nah, dia bisa mengambil pajak, mengambil keuntungan dari daerah Yeriko. Sehingga seringkali saudara pada masa itu para pemungut pajak itu dianggap sebagai orang-orang yang meresahkan, kawan penjajah. Mereka dibenci oleh orang-orang Israel. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang dapat kita lihat dari hal ini? Uang dan kekayaan seringkali dapat membuat fokus hidup seseorang itu berubah. Sakius yang orang tuanya mengharapkan nantinya dia akan hidup dalam kemurnian, tapi dia berubah karena uang, harta, dan kekayaan. Rasul Paulus menekankan atau memberikan satu pengajaran tentang bahaya cinta uang. Kita lihat 1 Timotius 6 ayat 10. Apa yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius tentang uang? 1 Timotius 6 ayat 10 saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena cinta akan uang adalah penyebab utama dari segala macam kejahatan. Banyak orang yang sudah tersesat dan meninggalkan keyakinan mereka kepada Kristus demi mengejar harta duniawi. Dan akhirnya yang mereka dapatkan hanyalah sakit hati yang mendalam dan penderitaan yang berat. Dikatakan cinta uang itu penyebab utama dari banyak kejahatan, dan sampai hari ini itu terbukti. Karena yang namanya harta, maka orang bisa menjadi jahat. Saudara kasih Tuhan, memang kita butuh uang. Karena memang uang adalah alat penukaran yang sah. Nah, kita dalam proses menjual membeli yang dipakai adalah uang. Pada zaman dulu ada sistem barter. Walaupun sekarang masih ada sistem barter. Di Indonesia juga ada, di satu daerah terpencil itu sistem barter juga terjadi. Nah, hanya pada hari tertentu seminggu sekali, saya melihat di salah satu tayangan televisi swasta. Nah, di satu acara yang namanya Jejak Petualang. Nah, sudah kasih Tuhan. Seiring zaman semakin maju, maka alat penukaran tadi bukan lagi barter, tapi mata uang. Nah, dalam perkembangannya memang kemudian muncullah yang namanya e-money gitu. Dan banyak orang mengatakan ya memang itulah nanti digiring pada yang namanya microchip. Sehingga tidak perlu uang, tapi dengan microchip bisa proses menjual membeli. Tapi yang jelas memang uang itu diperlukan. Secara sederhana, kalau tidak punya uang ya tidak bisa membeli. Karena segala sesuatu pun ada nilai, dan nilai itu angka, yaitu uang, saudara. Nilai mikrofon yang saya bawa ini ada angkanya, yaitu harga untuk membeli mikrofon ini. Uang memang penting. Kita dalam pelayanan juga memerlukan uang. Kita membeli sound system, kita tidak memakai
barter atau hal yang lain, kita memakai uang. Uang saudara yang saudara persembahkan itu yang dipakai untuk operasional pelayanan, baik listrik ataupun bahan bakar kendaraan dan sebagainya, supaya pelayanan terus dapat berjalan. Nah, termasuk membeli alat-alat yang dipakai untuk pelayanan, sound system, komputer dan sebagainya. Uang. Nah, tapi ketika uang itu menjadi yang terutama, maka yang muncul adalah penderitaan atau membuat orang lain menderita. Itu yang terjadi dalam diri Sakeus. Dia yang diharapkan hidupnya murni, tapi berubah karena uang, karena kekayaan. Akhirnya dia menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Ketika dia menarik pajak dengan paksa, bahkan kemudian pemerasan, maka Sakeus menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Tapi ada juga orang yang mengejar uang, menimbulkan yang namanya menyakiti dirinya sendiri. Ada orang bekerja siang malam tanpa lelah biar dapat uang banyak, tapi setelah dia dapat uang dia tidak dapat menikmati. Kenapa? Penyakitnya sudah menjadi parah dan akhirnya hanya kekayaan yang dia dapat hanya dipakai untuk membeli satu tanah 1x2 meter dengan membeli satu kotak kayu, yaitu peti. Karena mengejar uang, mengejar kekayaan, akhirnya menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain. Bahkan tidak sedikit yang karena masalah harta kekayaan, karena orientasi hidupnya tertuju pada uang, maka dia menjadi kejam. Sakeus, dia mengalami keadaan seperti itu. Dia memeras wajib pajak. Terima kasih Tuhan, di zaman seperti ini banyak orang mengalami keadaan seperti Sakeus. Orientasi hidupnya diarahkan pada harta. Ketika zaman yang susah, banyak orang malah mereka mengarahkan orientasi hidupnya pada uang. Bagaimana supaya bisa mendapat uang? Sehingga yang kemudian apa yang pernah Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan, itu menjadi terbalik. Yang dicari adalah uang, yang dicari adalah kekayaan. Yang penting bagaimana bisa mencukupi hidup. Padahal Tuhan sudah berjanji kalau kita mengutamakan Dia, menempatkan kerajaan Allah yaitu kebenarannya, itu yang terutama dalam hidup kita, maka semua termasuk apa yang kita butuhkan akan Tuhan cukupkan. Nah, banyak orang karena faktor kebutuhan maka hidupnya berorientasi pada harta, kekayaan serta uang. Mari kita belajar dari Sakeus ini. Kembali kepada kemurnian hidup di mana pusatnya, orientasinya adalah Tuhan. Karena kekayaan Sakeus menjadi egosentris. Karena kekayaan Sakeus menjadi tidak murni. Mari kita waspada dengan yang namanya harta kekayaan. Tidak salah kita bekerja untuk membeli sesuatu. Kalau itu kebutuhan, percayalah bahwa Alkitab mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ketika itu memang keperluan kita, Tuhan itu mencukupi. Bicara tentang yang namanya kebutuhan, ada namanya kebutuhan pokok, pangan, sandang, papan, ya, itu kebutuhan pokok. Tuhan tuh nggak pernah tinggal diam ketika kita punya kebutuhan. Satu hari diceritakan pada banyak orang mengikuti Kristus Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan berkata, berilah mereka makan. Mereka tidak meminta saudara, tapi Tuhan ngerti mereka perlu makan. Artinya Tuhan tuh ngerti kebutuhan kita. Mulailah murid-muridnya berkata, wah roti seharga 200 dinar gak cukup ini. Wah dari mana kita bisa membeli roti untuk orang sebanyak ini? Ini yang laki-laki saja udah 5.000 orang, belum lagi perempuan dan anak-anak.
Tapi saya menggarisbawahi bahwa inisiatif untuk memberi mereka makan itu dari Tuhan. Artinya apa? Tuhan tuh ngerti kok kebutuhan kita. Juga ketika Tuhan Yesus menampakkan diri pada para murid, mereka menjalaikan, tidak ada satupun yang mereka dapat. Tuhan berkata, hai anak-anak, apakah ada lauk pauk? Saudara dikasih Tuhan, coba saudara bayangkan kalau saudara makan, maka kalau hanya lauk tok itu namanya bukan makan, ganyang mungkin. Kalau Tuhan berkata, hai anak-anak, adakah lauk pauk? Bukankah sebenarnya kalau orang makan itu menurut pelajaran ya, 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama apa? Makanan pokok itu nasi. Setelah nasi ada sayur dan lauk. Nah Tuhan ngomongnya itu langsung, adakah lauk pauk? Tuhan gak berkata adakah makanan pokok, ada roti atau enggak. Coba sudah kita bayangkan, mungkin perkataan Tuhan kan aneh. Tapi di situ kita dapat satu melihat sebenarnya makanan pokok itu sudah Tuhan sediakan. Sehingga Tuhan hanya bertanya, ada lauk enggak? Kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan yang pokok. Dan mereka berkata, semalaman kami menangkap ikan gak dapat apa-apa, tebarkan jalamu sebelah kanan. Nah, di terjemahan sederhana dikatakan Tuhan berkata dengan suara keras. Ya karena apa jaraknya dikatakan itu Petrus ketika dia tahu itu Tuhan, dikatakan sama Yohanes itu Tuhan, maka dia terjun, dia memakai baju, bukan berarti dia telanjang ya. Orang Israel itu yang dinamakan dia telanjang itu hanya memakai pakaian, dia tidak berjubah. Jadi kalau sudah pakai jubah itu dikatakan dia tidak telanjang. Tapi hanya kalau pakaian pertama, jadi itu sebenarnya sudah tidak artinya sudah menutupi tubuhnya. Tapi kalau belum pakai jubah masih disebut sebagai telanjang. Petrus ketika tahu itu Tuhan maka dia terjun dan kemudian berenang. Jaraknya ini sebenarnya cukup jauh, 100 meter. Jadi kalau dikatakan Tuhan ngomong dengan suara keras ya normal kalau jarak 100 meter, kalau ngomongnya pelan-pelan mana denger. Itu di tengah danau. Tuhan berteriak, "Hai anak-anak, apakah kamu ada lauk?" Kenapa enggak Tuhan ngomong, "Aku punya makanan enggak?" Kok malah ngomong lauknya? Biasanya kan kalau kita pertama itu kan beli pokoknya dulu, beli nasinya baru kemudian lauknya. Ini Tuhan tanya, "Kamu ada lauk enggak?" Kenapa enggak Tuhan tanya, "Kamu ada roti enggak?" Makanan pokoknya sana. Kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan rotinya. Artinya apa sih? Tuhan tuh ngerti kok kebutuhan kita. Apa yang kita perlukan itu Tuhan tahu. Maka Tuhan bertanya pada para murid, "Kamu punya lauk enggak?" "Wah, semalaman kami menjalaikan enggak dapat apa-apa." Tuhan katakan, "Tebarkan jalamu sebelah kanan." Dan mereka menangkap 153 ekor besar dan tidak koyak caranya. Nah, satu yang menarik ketika mereka sudah sampai di pinggir, di daratan, di situ ternyata sudah ada roti dan beberapa ikan yang sudah dibakar. Artinya Tuhan sudah menyediakan. Nah, kemudian baru Tuhan berkata, "Ambillah beberapa ikan yang kamu tangkap untuk dibakar di sini." Tuhan sudah sediakan rotinya. Makanya Tuhan ngomong, "Adakah kamu lauk?" Kalau misalkan ada orang belum makan, kita tanya, "Kamu punya lauk enggak?" Mesti kan kita tanya, "Punya nasi enggak?" kan? Nah, kalau kita tanya, "Kamu punya lauk enggak?" Kita berarti sebenarnya kita sudah punya nasi untuk orang itu. Karena apa? Yang pokok itu kan nasi. Baru lauk, sayur. Nah, kalau komplit ya dikasih buah gitu. Tapi sebenarnya makanya kan buah dulu, baru nasinya gitu. Dari kasih Tuhan, Tuhan tuh mengerti kebutuhan kita. Sakius, dia mengejar apa yang dia butuhkan. Dia menjadi orang yang egosentris. Harta kekayaan membuat orientasi hidupnya berubah. Orientasi itu pusat. Pusat hidup Sakius, walaupun dia dikatakan artinya murni, tapi sudah tidak murni karena harta. Dia menjadi orang yang egosentris. Tapi Tuhan datang dan mengubah Sakius dari egosentris menjadi kristosentris. Yang tadinya manusia daging menjadi manusia rohani. Yang tadinya adalah sarkikos, maka dia diubah menjadi pneumatikos, manusia rohani. Maka orientasi hidup Sakius berubah.
Dan ketika sampai di rumahnya, dia berkata, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan pada orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia sudah menjadi manusia rohani. Pusat hidupnya bukan lagi harta, tapi Kristus. Saya percaya itu bukan kebetulan kalau Tuhan pergi ke Yeriko, karena memang Tuhan mau mencari Sakeus, Tuhan mau murnikan Sakeus. Nah, mari kita belajar seperti Sakeus ini, yang segera merespon ketika Tuhan datang mencari dia. Alkitab menulis Sakeus ini berlari mendahului kerumunan orang banyak. Dia berlari. Kerohanian kita harus berlari, saudara. Kerohanian kita itu jangan hanya berhenti di kerumunan. Mari kita menjadi berbeda. Kekristenan kita harus berlari. Rasul Paulus kepada jemaat Filipi berkata demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus, dia katakan aku berlari. Sakeus dia juga berlari. Mari kita juga berlari dalam panggilan iman kita. Kita berlari dalam zona terang yang sudah Tuhan tetapkan. Berlari, panggilan kita harus kita raih. Jiwa-jiwa mereka menunggu untuk kita datang dan menjadi terang. Mari kita berlari. Sakeus dia lupakan masa lalunya dan dia berlari mengejar panggilan Tuhan. Nah, tadi saya katakan Sakeus yang tadinya adalah hamba uang akhirnya diubah jadi hamba Tuhan. Saudara, sejarah mencatat pada akhirnya Sakeus itu menjadi bapak gereja, dia menjadi gembala jemaat di Kaisaria. Orang yang tadinya egosentris, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia jadi Kristosentris. Yang tadinya sarkikos menjadi pneumatikos. Yang tadinya orientasinya adalah harta, sesuatu yang fana, maka berubah menjadi orientasinya pada kerajaan surga. Dia berani tinggalkan zona nyamannya untuk masuk dalam zona terang. Mari kita bangkit. Kita masuk dalam zona terang. Kita tinggalkan zona nyaman kita untuk berlari dalam zona terang menjadi berkat seperti Sakeus ini. Nah, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.